Halo, perkenalkan nama saya Marlina Nagaria dari kampus Quick Candy School of Business jurusan Akuntansi. Untuk mengikuti ujian akhir semester di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya dengan dosen Ibu Christine Handayani, maka saya membuat video ini loh. Video ini akan menjelaskan tentang pasar modal. Yuk dicek! Sebelumnya kalian udah tahu belum nih apa arti pengertian pasar modal? Kalau belum, yuk kita intip pengertian pasar modal menurut para tokoh. Menurut Video Atmojo, pasar modal adalah pasar abstrak di mana yang diperjualbelikan adalah dana-dana jangka panjang yang keterikatannya dalam investasi melebihi jangka waktu dari 1 tahun. Lalu, menurut Eduardus Tandelilin, pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Dan tempat terjadinya jual beli sekuritas itu disebut dengan bursa efek. Menurut Ciptono Darmaji dan Hendry M. Fakhrudin, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang, ekuitas instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, dan sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dari pengertian para tokoh tersebut, bisa dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran jangka panjang atau jangka waktu 1 tahun ke atas yang terwujud dalam bentuk penjualan dan pembelian modal atau surat-surat berharga. Di dalam pasar modal yang disebut juga bursa efek, ada berbagai macam instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan, seperti obligasi, reksadana, saham, emas, asuransi, tanah, bangunan, dan lainnya. Di sini, pasar modal berperan sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan atau institusi pemerintah. Oh iya, pasar modal juga memiliki dasar hukum loh, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 45 dan 46 Tahun 1995, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645 sampai Nomor 647 Tahun 1995, dan juga Keputusan Menteri Negara Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38 Tahun 1999 loh. Yang selanjutnya adalah pelaku pasar modal. Yang pertama yaitu adalah emiten. Emiten adalah pihak atau perusahaan yang bermaksud melakukan emisi atau penerbitan efek. Artinya, menawarkan efek untuk dijual atau diperdagangkan, atau yang disebut dengan perusahaan go publik. Yang kedua yaitu investor. Ia adalah pemodal yang akan membeli saham yang dijual oleh perusahaan yang sudah go publik. Investor bisa berasal dari dalam negeri maupun investor asing atau luar negeri. Lalu yang ketiga yaitu lembaga-lembaga penunjang dan profesi penunjang pasar modal. Lalu, apa saja sih lembaga-lembaga penunjang dan profesi penunjang pasar modal? Yang pertama itu ada Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal, yang merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengawasi pasar modal Indonesia. Selanjutnya yaitu Bursa Efek. Ia adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas atau saham. Lalu yang ketiga yaitu penjamin emisi atau underwriter. Ia adalah perusahaan yang berperan sebagai penjamin agar sekuritas atau saham yang diterbitkan oleh emiten laku terjual. Lalu untuk yang keempat ada perantara pedagang efek
atau yang lebih dikenal dengan pialang atau broker, yang dimana artinya adalah perusahaan yang bertindak sebagai agen atau perantara untuk pemodal dan memperoleh imbalan dalam bentuk komisi atau fee. Lalu selanjutnya ada pedagang efek atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan dealer, yang merupakan perusahaan pialang yang bertindak sebagai pedagang perantara efek atau agen, baik untuk pemodal dan juga untuk dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada wali amanat atau trustee. Adalah perusahaan yang bertugas melakukan penilaian terhadap keamanan obligasi yang dibeli oleh para pemodal. Kemudian ada lembaga clearing, yang merupakan lembaga yang bertugas untuk menyimpan sekuritas-sekuritas yang diperdagangkan dan mengatur arus sekuritas tersebut. Apa sih manfaat pasar modal bagi investor? Yang pertama, investor memperoleh dividen. Bagi pemegang saham, ia memperoleh dividen yang berupa capital gain. Lalu, bagi pemegang obligasi, ia mendapatkan dividen yang berupa bunga atau yield. Yang kedua, mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi. Yang keempat, dapat berinvestasi di beberapa perusahaan secara bersamaan. Yang kelima, dapat memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Lalu, manfaat pasar modal bagi emiten ialah: yang pertama, mendapatkan dana yang lebih besar. Yang kedua, perusahaan dapat lebih fleksibel dalam mengelola dana. Lalu yang ketiga, memperkecil ketergantungan terhadap bank. Yang keempat, besar kecilnya dividen tergantung besar kecilnya keuntungan. Yang kelima, tidak ada kewajiban yang terikat sebagai jaminan. Yang keenam, perusahaan dapat melaksanakan manajemen dengan profesional dan transparan. Lalu bagi pemerintah, manfaat pasar modal yang pertama, mendorong perkembangan pembangunan. Yang kedua, mendorong kegiatan investasi. Yang ketiga, menciptakan kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah. Yang kelima, sebagai indikator perkembangan ekonomi nasional. Yang selanjutnya ialah jenis-jenis pasar modal. Yang pertama adalah pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Di sini, saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pemilik penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek, broker atau dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan penawaran umum perdana. Harga saham yang dijual pertama kali ditentukan oleh perusahaan atau emiten dan penjamin emisi yang didasarkan pada analisa fundamental perusahaan. Lalu yang kedua ada pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder merupakan pasar dari efek yang telah dicatatkan di bursa. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut dicatatkan di bursa efek sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari satu investor kepada investor lainnya. Yang ketiga adalah third market, atau bisa disebut juga dengan OTC atau over the counter, yang merupakan sarana transaksi jual beli efek
antara anggota bursa serta investor, dan harga dibentuk oleh market maker. Investor dapat memilih market maker dengan harga terbaik. Para market maker ini akan saling bersaing dalam menentukan harga saham, karena satu jenis saham dipasarkan oleh lebih dari satu market maker. Pasar keempat adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Pasar keempat hanya dilaksanakan oleh para investor besar karena dapat menghemat biaya transaksi. Apa aja sih instrumen pasar modal? Yuk kita cek. Beberapa instrumen pasar modal tersebut yaitu ada right issue yang merujuk pada istilah hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Saat suatu perusahaan ingin menambah total modal, mereka akan menerbitkan HEMTD pada seluruh pemegang saham. Bisa dibilang sih HEMTD atau right issue merupakan tawaran khusus bagi para investor untuk membeli saham baru loh. Right issue bukan merupakan kewajiban, melainkan hanya bersifat sebagai hak. Jadi, Anda dapat memilih untuk menolak atau menerima tawaran untuk menebus saham baru. Yang selanjutnya adalah waran, yang merupakan hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Waran biasanya dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, contohnya seperti obligasi dan saham. Tujuan diterbitkan waran adalah supaya menarik pemodal untuk membeli saham atau obligasi yang diterbitkan oleh emiten. Selanjutnya adalah reksadana atau mutual fund, yang merupakan tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, dan selanjutnya oleh manajer investasi akan diinvestasikan dalam bentuk kumpulan surat berharga atau portofolio efek. Keuntungan dari investasi reksadana akan didapat dari 3 sumber pokok, yaitu dividen, peningkatan nilai aktiva bersih, dan capital gain. Yang berikutnya adalah obligasi atau bond, yang merupakan surat pengakuan utang dari perusahaan dengan kesanggupan untuk mengembalikan pokok utang beserta bunganya secara periodik atau pada waktu yang telah ditentukan. Keuntungan obligasi berupa bunga yang bisa dibayarkan tahunan, semesteran, atau bisa juga triwulan. Obligasi juga memungkinkan untuk mendapatkan capital gain layaknya saham. Obligasi memiliki perjanjian yang mengikat antara pihak pemberi pinjaman atau penerbit obligasi dan pihak penerima pinjaman. Penerbit obligasi akan menerima pinjaman dari pemegang obligasi dengan aturan-aturan yang ditentukan seperti jatuh tempo pelunasan, bunga yang dibayarkan, dan besarnya pokok hutang. Yang selanjutnya adalah saham biasa atau common stock, yang merupakan tanda kepemilikan atau penyertaan seseorang maupun badan dalam suatu perusahaan. Ciri dari saham biasa adalah memiliki hak suara. Perusahaan biasanya mendapatkan keuntungan dan mempunyai hak pembagian kekayaan usaha apabila perusahaan ternyata bangkrut setelah kewajiban perusahaan dilunasi. Yang selanjutnya ialah saham preferen atau saham istimewa atau preference stock. Adalah saham yang memberikan hak spesial atau hak prioritas pilihan kepada pemegangnya. Hak apa sajakah itu? Di antaranya seperti hak menukar sahamnya dengan saham biasa, hak untuk mempengaruhi manajemen dalam pencalonan pengurus, hak untuk didahulukan mendapatkan dividen, hak untuk mendapat dividen dalam jumlah tetap dan resiko lebih kecil dibandingkan saham biasa. Lalu, bagaimana sih proses jual beli saham di pasar modal? Yuk kita bahas satu persatu. Proses jual beli saham di pasar modal.
Langkah pertama yang harus dilakukan untuk dapat melakukan jual beli saham di pasar modal adalah menjadi nasabah di suatu perusahaan efek. Pilihlah perusahaan efek yang Anda percaya agar Anda dapat bertransaksi secara aman. Bacalah ketentuan sebelum mendaftarkan diri pada suatu perusahaan efek karena setiap perusahaan mempunyai aturan yang berbeda-beda. Kemudian, untuk dapat melakukan transaksi jual beli saham di pasar modal, Anda harus melakukan pemesanan saham terlebih dahulu. Pemesanan saham tersebut akan diteruskan melalui pialang, yaitu orang yang menghubungkan investor dan perusahaan bursa efek. Melalui komunikasi secara langsung ataupun dengan alat komunikasi lainnya untuk melakukan kegiatan transaksi. Setelah pesanan Anda diproses melalui pialang yang berada di lantai bursa atau floor trader, selanjutnya pesanan Anda akan diinputkan ke dalam sistem komputer JATS. Sistem komputer ini merupakan sarana entry pesanan dari nasabah, sehingga pesanan yang Anda pesan dapat dipantau oleh pihak yang terlibat. Dalam proses ketiga ini, terjadilah suatu komunikasi aktif antara pialang dan investor agar tujuan pesanan Anda dapat diketahui apakah Anda akan menjual atau membeli saham. Pada langkah keempat, pesanan Anda akan berganti status menjadi match dan pesanan Anda dimasukkan ke dalam sistem JATS agar harga jual ataupun harga beli dapat diketahui. Pada tahap ini, pesanan Anda akan tercatat sebagai transaksi yang telah terjadi dan pihak floor trader akan memberikan informasi kepada investor, yaitu Anda, bahwa pesanan Anda telah terpenuhi. Langkah terakhir adalah proses penyelesaian transaksi seperti proses clearing, pemindah bukuan, dan lain-lain. Proses penyelesaian transaksi ini dibutuhkan agar hak-hak investor dapat terpenuhi dan investor yang menjual sahamnya mendapatkan uang. Begitu juga dengan investor yang melakukan transaksi pembelian saham akan mendapatkan sahamnya. Nah, selanjutnya ada beberapa strategi investasi di pasar modal nih. Yang pertama, membeli di pasar perdana dan menjual di pasar sekunder. Yang kedua, membeli saham sebuah perusahaan, kemudian menahan saham tersebut untuk periode waktu tertentu sebelum akhirnya dijual kembali. Selanjutnya, membeli saham dengan berfokus kepada sektor saham tertentu. Selanjutnya, strategi mengurangi kerugian saham bisa dilakukan dengan cara berpindah saham lain atau koreksi saham. Dan yang terakhir, membeli saham tidak aktif. Apa aja sih contoh pasar modal? Kalau di Indonesia, itu ada Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange atau lebih dikenal dengan BEI atau IDX. Sedangkan di dunia itu ada NASDAQ, Hong Kong Stock Exchange, Euronext, New York Stock Exchange, London Stock Exchange, Japan Stock Exchange Group, Toronto Stock Exchange, dan juga Shanghai Stock Exchange. Oke, segitu dulu ya video dari saya. Maaf kalau ada salah kata dalam berbicara. Mohon dimaklumi, saya juga manusia yang gak sempurna. Terima kasih.